Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang meneladani kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil. Anak-anak, di daerah kita atau di negara kita setiap tahun selalu merayakan Maulid Nabi. Anak-anak tahu tidak apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi adalah perayaan kelahiran Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Kelahiran Rasul juga sering disebut dengan tahun gajah. Nah, anak-anak, yang membantu persalinan saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir adalah Siti Syifaq sebagai bidannya. Siti Syifaq ini membantu pada saat Nabi Muhammad lahir ke bumi ini. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad juga sama seperti kita. Ia mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, dan mempunyai paman. Adapun nama ayahnya yaitu adalah Abdullah, nama ibunya Siti Aminah, nama kakeknya Abdul Muthalib, dan nama pamannya Abu Thalib. Nah, ini perlu diingat ya, anak-anak, karena namanya agak-agak mirip nih. Jangan sampai anak-anak nanti ketuker. Ingat ya, nama pamannya Abu Thalib, nama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ini diingat-ingat. Nah, anak-anak, kalau ingin mudah menghafal nama-nama kerabat dari Rasul, Bapak punya lagu nih, lagu yang sudah viral ya. Mau nggak kita nyanyiin bareng-bareng? Ya, oke, kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah, itu ya secuil lagu dari kerabat Rasul. Anak-anak, dihafalkan lagu ini supaya kedepannya kalau Bapak tanya nanti bisa ya. Oke anak-anak, perhatikan gambar sebelah ini. Ini adalah gambar Mekah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad lahir. Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Pada saat itu, ayahnya Abdullah meninggal ketika Rasulullah berusia 3 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Nah, ketika Rasulullah lahir, Nabi Muhammad ini lahir, kakeknya Abdul Muthalib sangat riang sekali, sangat gembira sekali. Nabi Muhammad diajak berkeliling Mekah dan diajak masuk ke dalam Ka'bah untuk bersyukur dan berdoa. Setelah itu, saking bangganya kakeknya ini kepada Nabi Muhammad, beliau memamerkan cucunya yang baru saja lahir ini, cucu kesayangannya Nabi Muhammad, kepada seluruh masyarakat Mekah. Nah, pada saat itu, bayi yang digendong Abdul Muthalib itu diberi nama oleh dia Muhammad, atau orang yang terpuji. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim adalah salah satu dari Bani Quraisy, salah satu kabilah dari Bani Quraisy. Kabilah Bani Hashim adalah salah satu kabilah yang sangat terpandang. Di antaranya pada saat itu, Abdul Muthalib menjabat sebagai pengawas sumur Zam-Zam, atau yang biasa disebut dengan Sikoyah. Diingat ya anak-anak ya, Sikoyah, pengawas sumur Zam-Zam. Jadi, jika ada pengunjung dari luar kota Mekah ataupun dari masyarakat Mekah itu sendiri ingin mengambil air Zam-Zam, itu yang mengurus adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib.
Nah, anak-anak, menurut pakar sejarah, Nabi Muhammad masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena ayahnya dan ibunya masih satu nasab dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, anak-anak perhatikan gambar sebelah ini. Di sebelah sini adalah silsilah dari Nabi Muhammad. Siti Aminah dan Abdullah itu sebenarnya masih satu nasab. Bertemu pada nasab Kilab bin Murrah. Nah, jadi masih satu kerabat ya antara Siti Aminah ini dan Abdul Muthalib. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah lahir. Sebenarnya anak-anak, pada saat Rasulullah lahir ke dunia, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi. Tapi tidak akan Bapak sebutkan semua ya, karena sangat banyak. Bapak sebutkan beberapa saja. Yang pertama, cahaya yang terang benderang. Yang kedua, api Majusi padam. Api ini adalah api sesembahan dari kaum Majusi. Nah, perlu diketahui anak-anak, api ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Dan ketika Rasulullah lahir, api ini seketika padam dan disertai dengan runtuhnya kerajaan Persia. Karena pada saat itu terjadi gempa yang sangat dahsyat meruntuhkan kerajaan Persia. Nah, yang ketiga, kejadian yang sangat ikonik yaitu penyerangan pasukan gajah. Nah, anak-anak, pada saat itu terjadi penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah yang tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah ini dipimpin oleh Abraha yang berasal dari Yaman. Nah, ketika pasukan gajah ini sudah mendekati Ka'bah, pasukan gajah ini dihadang oleh pasukan Allah. Yaitu apa anak-anak pasukannya? Ada yang tahu? Ya, pasukannya adalah burung ababil. Apa itu burung ababil, Pak Guru? Nah, burung ababil itu kalau anak-anak sering lihat ya, kalau ketika musim hujan itu ada burung-burung kecil di sekitar rumah kita, ya kira-kira seperti itulah burungnya. Burung ababil. Burung ababil ini dipersenjatai oleh Allah senjata yang sangat kuat. Yaitu apa anak-anak? Ada yang tahu? Senjatanya bernama sijil. Sijil itu adalah batu kerikil yang diambil langsung dari neraka. Nah, logikanya anak-anak, kalau gajah ditimpuk batu kerikil, mana kerasa sih? Ya kan anak-anak? Coba kalau anak-anak dilempar batu kerikil, mungkin tidak terlalu kerasa. Ini gajah, apalagi gajah sebesar gajah bisa tumbang dengan batu kerikil yang kecil. Nah, inilah kuasa Allah ya. Karena disebabkan juga batu kerikil ini diambil langsung dari neraka, sehingga batu ini sangat panas. Ketika batu ini menyentuh badan dari gajah itu, seketika batu itu tembus ke dalam badannya dan gajah pun mati. Melihat situasi seperti ini, pasukan gajah pun mundur dan pemimpinnya yaitu Raja Abraha pun meninggal dunia. Nah, anak-anak, kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Mungkin nanti di rumah anak-anak bisa dibuka Al-Qurannya ya. Bisa dibaca ayat dan artinya supaya anak-anak tahu kalau kejadian ini beneran ada dan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, jadi itulah yang melatar belakangi tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tahun gajah karena ada penyerangan pasukan gajah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Anak-anak, jika tadi Bapak membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang Bapak akan membahas tentang masa pengasuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak,
pada zaman dahulu saat Nabi Muhammad SAW lahir, terdapat tradisi masyarakat Arab, yaitu apabila seseorang mempunyai bayi, maka anak tersebut akan disusui oleh wanita lain. Nah, ada 3 wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Yang pertama, Siti Aminah, yaitu ibu kandungnya sendiri. Yang kedua ada Siti Suwaibah, ini adalah budaknya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab punya ponakan seperti Nabi Muhammad SAW, beliau sampai memerdekakan budak untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada Siti Halimah. Nah, jadi anak-anak, ketika Nabi Muhammad disusui oleh Siti Suwaibah ini, Nabi ini nangis terus. Beliau tidak tenang, nangis terus. Makanya digantikan oleh Siti Halimah. Nah, ketika disusui oleh Siti Halimah, Nabi ini tenang, tidak nangis, dan ceria terus. Nah, anak-anak, Siti Halimah adalah wanita yang paling lama menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 tahun menyusui dan 4 tahun mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, terdapat peristiwa yang penting, yang sangat hebat ketika Rasul masih kanak-kanak. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi anak-anak, pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan. Nah, kalau standarnya anak-anak Indonesia ya paling bisa jalan ketika 1 tahun. Kalau yang bobrok-bobrok banget 1,5 tahun. Rasul 5 bulan sudah bisa jalan. Dan 9 bulan sudah bisa bicara dengan lancar. Wah, bayangkan nih anak-anak. 9 bulan sudah bisa bicara dengan lancar. Sejenius apa otak dari Nabi Muhammad SAW ini yang diberikan oleh Allah? Sangat mulia sekali ya. Dan yang terakhir, 2 tahun sudah bisa mengembala kambing. Nah, ini anak-anak, 2 tahun mengembala kambing. Sedangkan anak-anak 2 tahun masih ngompol. Rasul 2 tahun sudah bisa mengembala kambing. Hebat sekali. Nah, peristiwa yang lain adalah ketika Rasul masih kanak-kanak, beliau selalu dinaungi awan. Berjalan kemanapun selalu dinaungi awan. Nah, ini salah satu peristiwa hebat yang dialami Nabi Muhammad ketika masih kecil. Dan yang ketiga, ketika umur 4 tahun, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang berbaju putih, tinggi besar, dan dibawa oleh 2 pria tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sedang bermain nih dengan teman-temannya. Salah satunya ada anaknya Siti Halimah juga. Melihat itu, teman-temannya langsung lari terbirit-birit. Dan anak Siti Halimah mengadu kepada Siti Halimah, "Wahai ibundaku, Muhammad dibawa oleh 2 orang berbaju putih dan berbadan besar." Melihat ini, Siti Halimah dan suaminya bergegas mencari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ditemukan, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan lemas. Dan ketika ditanya oleh Siti Halimah, "Wahai anakku, kenapa kau?" Lalu Nabi menceritakanlah yang dialaminya. Beliau dibawa oleh 2 orang berbaju putih, tinggi besar, dan dibelah dadanya. Ketika dibelah dadanya, kotorannya dibuang semua dan dibersihkan, lalu dadanya ditutup kembali. Sehingga Nabi Muhammad pada saat itu sangat lemas dan wajahnya pucat. Nah, itulah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya Siti Halimah. Nah, anak-anak, jadi
itulah sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Nah, kisah ini sangat menginspiratif, sangat hebat, sangat patut dijadikan suri tauladan. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa semangat belajar di rumah, walaupun sekarang kondisi kita sedang belajar online ataupun daring, tetapi anak-anak harus tetap semangat menuntut ilmu ya. Bapak akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di mata pelajaran yang sama, sejarah kebudayaan Islam. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.